Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mafiran Zadi dengan NIM C1401241067 dari kelompok 4 paralel 1. Jadi di praktikum kali ini kita akan melakukan GSI, HSI, dan juga USG. Untuk prosedurnya pertama kita akan memasang alat pembaca USG yaitu linear dan curve lalu dikunci. Selanjutnya menghubungkan listrik utama ke alat USG. Alat USG dinyalakan dengan menekan tombol on atau off, lalu alat disetting terlebih dahulu untuk menentukan hewan apa yang akan digunakan pada pembacaan USG. Pada kali ini kita akan menggunakan ikan lele. Alat pembaca yang digunakan di praktikum ini adalah linear. Sebelum dilakukan pembacaan dengan alat USG, ikan dibersihkan terlebih dahulu lalu diberi gel khusus agar dapat terbaca oleh alat. Pembacaan dilakukan dengan metode transversal yaitu ke kiri dan ke kanan dan longitudinal dari atas dan ke bawah. Organ ikan yang diamati saat melakukan pengamatan adalah gonad ikan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penimbangan bobot tubuh ikan. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital yang telah disediakan. Penimbangan juga dilakukan setelah pengukuran panjang total pada ikan. Setelah dilakukan, angka akan dicatat untuk perhitungan JSI dan juga HSI. Selanjutnya yang akan kita lakukan ialah diseksi ikan. Diseksi dilakukan dengan menggunakan pembedahan pada ikan yang telah ditimbang. Pembedahan pada ikan lele kali ini tidak dilakukan dengan membentuk garis huruf T, tetapi dilakukan secara lurus dari bagian perut ikan. Pembedahan diawali dari bagian perut ikan dekat kepala dengan pisau bedah. Penggunaan pisau bedah hanya untuk membuat luka kecil dan dilanjutkan dengan menggunakan gunting sampai sebelum lubang originatal. Ikan yang telah dibedah diambil gonad dan nantinya secara utuh dengan perlahan agar tidak rusak. Selanjutnya yang akan kita lakukan ialah penimbangan bobot gonad dan juga hati. Penimbangan dilakukan setelah gonad dan hati telah berhasil dipisahkan secara utuh dari tubuh. Gonad yang utuh ditimbang dengan timbangan digital, kemudian dicatat angka yang terbaca. Gonad yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam toples berisi cairan. Hati yang sudah berhasil dipisahkan juga ditimbang dan dicatat angka yang terbaca. Penimbangan bobot gonad dan hati ikan dilakukan untuk mengetahui GSI dan HSI pada ikan. Penjahitan pada ikan dilakukan setelah pembedahan selesai dilakukan. Penjahitan harus dilakukan secara perlahan pada ikan dan juga secara aseptif menggunakan benang dan jarum khusus. Metode penjahitan dilakukan dan menusukkan jarum pada tubuh ikan yang terbuka, kemudian menarik benangnya sampai tersisa sedikit. Jarum ditusukkan pada bagian tubuh lain dan ditarik sampai benang tersisa sedikit pada sisi lain juga. Menggunakan piset jarum digulung, kemudian ditarik benang yang tersisa sedikit tadi, lalu benang dikencangkan. Selanjutnya, semua data akan disimpan dan akan dihitung GSI dan juga HSI-nya. GSI ialah parameter kuantitatif yang dihitung sebagai perbandingan antara bobot gonad dan bobot tubuh total untuk menggambarkan tingkat perkembangan organ reproduksi. Peningkatan nilai GSI mencerminkan pertumbuhan dan pematangan gonad yang berlangsung selama siklus reproduksi. Parameter ini banyak digunakan sebagai indikator fisiologis untuk menentukan fase pematangan dan periode pemajahan pada ikan. Penggunaan GSI juga perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena variasi ukuran tubuh dan kondisi individu dapat memengaruhi nilai yang diperoleh. HSI atau Hepatosomatic Index digunakan sebagai parameter untuk menggambarkan hubungan antara berat hati dan juga berat total tubuh ikan. Nilai indeks ini dihitung dalam bentuk persentase sehingga dapat menunjukkan kondisi fisiologis individu selama siklus reproduksi berlangsung. Perubahan nilai HSI diinterpretasikan sebagai indikasi adanya mobilitas cadangan energi dari hatinya yang dimanfaatkan untuk berkembangan gonad. Pola fluktuasi tersebut memperlihatkan bahwa HSI berperan sebagai indikator cadangan energi reproduksi yang berkaitan dengan tingkat kematangan gonad dan aktivitas pemisahan. Prinsip kerja ultrasonik pada USG didasarkan pada perambatan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dihasilkan oleh kristal piezoelektrik dan mampu merambat dalam material homogen dengan atenuasi yang relatif kecil. Pantulan gelombang yang muncul akibat adanya diskontinuitas seperti retak, porositas, atau delaminasi kemudian ditangkap dan dianalisis berdasarkan waktu rambat serta amplitude sinyal. Kemampuan ini menjadikan metode ultrasonik efektif untuk menilai integritas dan kualitas material secara akurat tanpa proses destruktif. Pertumbuhan individu berperan penting dalam menentukan waktu dan ukuran saat mencapai kematangan. Strategi reproduksi spesies memengaruhi frekuensi pemijahan dan pola pematangan ulang. Perbedaan kondisi biologis antar individu menyebabkan variasi dalam pencapaian stadium matang. Kombinasi faktor tersebut membentuk dinamika reproduksi dan populasi secara keseluruhan.